Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, ada seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi. Cerita ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi, salah seorang yang menyaksikan peristiwa ini. Dia masih musyrik, dia masih kafir. Dia bercerita bahwa dia bersama para tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy meninggalkan tanah haram, meninggalkan kota Mekah, menuju ke tanah halal, menuju ke kota Tan'im. Untuk apa jamaah? Untuk membantai salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh Khubayb bin Adi. Ketika Khubayb dibawa dan hendak dibunuh, Khubayb mengatakan, "I'dzanuni bis shalah." Izinkan aku untuk solat. Solat Khubayb bin Adi. Dia ingin menjadikan perjumpaannya yang terakhir dengan dunia ini adalah solat. Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, aku tidak pernah melihat sebuah ibadah yang lebih indah dari apa yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi. Setelah solat, Khubayb mengatakan kepada orang-orang musyrikin, seandainya aku tidak takut, kalian mengira aku takut mati, lastakthartu minha. Aku akan perbanyak solatku, aku akan perpanjang solatku. Jangan difikir aku takut dengan kematian ini. Akhirnya yang membunuh Khubayb bukan 1-2 orang. Ditebas dengan pedang, ditusuk dengan panah, kemudian diangkat untuk disalib. Ketika tubuhnya penuh dengan luka, dia ditanya oleh orang-orang musyrikin, "Ya Khubayb, atuhibbu an takuna 'inda ahlik wa Muhammadun fi makanik?" Wahai Khubayb, apakah engkau ingin sekarang bersama keluargamu? Atau maukah engkau sekarang di tempatmu ini digantikan oleh Muhammad? Apa kata Khubayb? Ma wadittu anni fi ahli wa Muhammadun yushaku bisyaukah. Aku tidak ingin bersama keluargaku, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena satu tusukan duri. Apalagi yang aku rasakan saat ini. Ahibati fillah, mengapa Khubayb mampu mengatakan seperti itu dan mampu menerima siksaan orang-orang musyrikin? Apa sebenarnya yang ada di dalam dada Khubayb bin Adi? Ahibati fillah, ibadah itu bukan sekedar gerakan tubuh kita, tapi ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh raga kita. Mungkin kita merasa capek duduk di tempat ini, merasa lelah solat, merasa berat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat mereka bisa melakukan hal itu semua karena ada cinta di dalam hati mereka. Cinta itu membuat dunia ini menjadi indah. Cinta itu membuat kita beribadah. Pernah kita melihat ada orang yang mendaki gunung yang tinggi? Dapat apa mereka di atas sana? Dia hanya melampiaskan cinta dia. Kita bisa melihat bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Dikeluarkan ketika panas telah terik di kota Mekkah.
di kota yang penuh dengan batu-batuan yang panas. Dia disiksa di sana. Dia diminta untuk keluar dari agama Islam. Namun apa kata Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Hal itu dikarenakan kecintaannya Bilal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, apapun yang dilakukan oleh umat manusia kepada diri Anda, sekalipun itu harus hilang nyawa dan keluarga, itu tidak ada apa-apanya jamaah. Selagi Anda masih berada di atas kebenaran. Ahibati fillah. Tapi bagaimana kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak mengenal Allah? Baca Al-Qur'annya. Resapi maknanya sehingga kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tidak akan merasa berat untuk melaksanakan ibadah. InsyaAllah kita tidak akan merasa berat untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Ahibati fillah, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang ketika 3 perkara ini kita kumpulkan di dalam dada kita, insyaallah kita akan merasakan manisnya beriman. Yang pertama adalah dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. 3 hal inilah yang membuat para sahabat siap berkorban semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Tatkala kita telah mengumpulkan 3 hal ini, ahibati fillah, insyaallah kita akan merasakan indahnya berislam. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.